Oke, baik. KIE dan konseling ke 10 remaja. Nah, kalau kita lihat di sini KIE dan konseling ini kan sudah sering sekali ya kalian mendengarkan istilah ini dan melakukan di setiap mata kuliah ya, setiap kali asuhan. Oke. Nah, kalau kita melihat di sini, ya, ini yang perlu kalian ketahui bagaimana terkait dengan kompetensi yang harus kalian capai dalam asuhan kesehatan reproduksi remaja. Jadi kalau bidan dari kalian ya, nanti kalau sudah selesai menjadi bidan, sudah menyelesaikan sarjana kebidanan dan lulus bidan profesi, kalian bisa melakukan ini ya, screening masalah KRR, ya. Kemudian KIE, melakukan KIE, KRR. KRR itu kesehatan reproduksi remaja ya. Oke. Lalu memberikan edukasi tentang selap udara berbasis budaya dan etiko-legal. Nah, ini kalau yang 3 ini kompetensinya ini asistensi gitu ya. Ya, ranahnya asistensi. Kalau 4 ini berarti mandiri dan harus mahir. Jadi kalau seperti KIE, KRR itu harus kalian bisa mandiri, bisa melakukan secara mandiri dan mahir, edukasi tentang menars, tanda-tanda seks sekunder, lalu pola hidup sehat, konseling KRR, dan imunisasi sesuai dengan program ini yang mandiri ya. Jadi kalian memiliki kompetensi untuk melakukannya secara mandiri. Oke, kemudian memfasilitasi konselor teman sebaya. Nah, selain memberikan konseling, harapannya nanti kalian juga bisa memfasilitasi. Konselor teman sebaya itu yang seperti apa, Rek? Pernah dengar nggak istilah konselor teman sebaya? Pernah dengar nggak konselor teman sebaya itu apa? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Belum pernah. Oke. Jadi konselor teman sebaya itu misalnya kalau remaja gitu ya, yang dijadikan konselor itu adalah temannya sendiri. Gitu. Jadi peer. Ya, misalnya kalau anak SMP ya sesama teman SMP-nya. Oke, jadi jadi misalnya sasarannya adalah anak SMP itu kita jadikan konselor. Terus gimana Bu caranya? Ya diberikan pelatihan gitu. Nah, jadi kalian yang memfasilitasi sebagai bidan. Ya, pelatihannya seperti apa? Ya pelatihan menjadi konselor gitu ya. Nah, beberapa dari program misalnya dari Kementerian Kesehatan juga ada gitu ya. Dari kegiatannya biasanya UKS ada, kemudian PIK remaja itu juga biasanya juga ada dari BKKBN gitu. Nah, harapannya kalian juga bisa untuk memfasilitasi konselor teman sebaya. Loh, terus kenapa sih Bu kok perlu ya konselor teman sebaya itu? Oke. Kenapa kok perlu difasilitasi nih konselor teman sebaya? Kalau kita pahami bagaimana remaja, gitu. Ya, ada yang memberikan pendapat, opininya, kenapa sih, Bu, kok perlu ya remaja itu? Kok perlunya konselor teman sebaya? Kenapa? Karena mungkin lebih nyaman, jadi mau mendengarkan. Iya, betul. Iki mau suaranya siapa ya? Siapa iki mau? Aku, Yunita, Evi. aku. Oh kita, oke kita, oke terima kasih Git. Iya karena lebih nyaman gitu ya. Sekarang kalau remaja itu kan dia lebih trust, lebih percaya kepada temennya, ya enggak. Kalau mau curhat, mau cerita itu lebih nyaman kan kalau sama temennya. Gitu. Nah, nah di sini nanti kalian, loh Bu, kalau kita nih, nah, kebetulan kalian masih ya remaja juga sudah enggak ya remaja akhir dewasa awal gitu ya. Nah kalian kan perlu tuh memahami gimana sih remaja itu gitu. Kita nggak bisa menggunakan misalnya kalimat yang susah gitu.
Kalau kita melihat remaja itu biasanya kalau komunikasi dengan orang tua, kalau orang tuanya kurang bisa menyelami ya bagaimana sisi remaja gitu. Biasanya remaja itu susah gitu untuk mendengarkan nasihat dari orang tua. Iya enggak? Lebih percaya gitu malah nurutnya sama temen kadang. Iya atau enggak? Ya. Iya. Iya, Bu. Karena apa? Ya karena itu tadi, kalau misalnya nih ya pendapatnya remaja, orang tua aku tahu apa sih sekarang gitu ya. Sekarang itu misalnya trennya tuh kayak gini gitu ya. Kayak dinamikanya seperti ini. Yang kekinian itu kayak gini, nggak nyambung gitu ya. Nah, itu tadi gapnya. Oke, jadi ya sebagai orang tua ya kita kalau melihat ya pola asuh parenting kita juga harus menyesuaikan gitu kalau remaja seperti apa. Nah, di sini kalian sebagai bidan perlu untuk menyesuaikan gitu ya. Kalau memberikan KIE, konseling, ya kita sesuaikan dengan sasaran kita. Bu, kalau saya dengar-dengar ini kaitannya hampir mirip-mirip sama promkes kemarin ya. Ya, mungkin kalau kalian yang sasarannya remaja pasti kerasa gitu kan. Gimana sih pembawaan kita kalau memberikan KIE atau mungkin konseling pada remaja sama misalnya ibu hamil, itu kan beda. Sama lansia itu beda pendekatannya. Nah, sama gitu ya. Ini juga seperti itu. Jadi KIE dan konselingnya kita harus menyesuaikan dengan sasaran. Oke. Nah, ini yang perlu kalian ketahui, ini di standar profesi bidan, jadi paling tidak kalian punya gambaran nih, kalau sudah jadi bidan, ini yang akan kalian kerjakan ya di ranah kesehatan reproduksi remaja. Imunisasi. Sekarang ada imunisasi HPV pada anak SD perempuan, gitu ya. Oke, imunisasi HPV. Tahu nggak imunisasi HPV itu apa? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Ada yang tahu? Imunisasi HPV itu untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Dan idealnya dilakukan vaksinasinya pada saat masih anak gitu ya, remaja. Ya, usia 9 sampai 12 tahun gitu biasanya. Dan ini sudah menjadi program nasional. Nah, imunisasinya sesuai program. Jadi kalian juga perlu untuk memahami itu dan nanti melaksanakan misalnya kegiatan vaksinasi pada remaja ya sesuai dengan program. Kalau yang kayak kemarin seperti vaksinasi COVID pada remaja ya, nah, itu juga dilakukan oleh bidan. Oke. Nah, kita kalau melihat dari pelayanan kesehatan reproduksi remaja, ya, yang dilakukan di dalamnya adalah dilakukannya KIE. Ya, KIE itu apa? KIE itu apa? KIE apa KIE? Sering ya dengar KIE. KIE itu apa? Komunikasi, informasi, dan edukasi. Iya, jadi ada 3 aspek ya. Ada melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi. Edukasi itu memberikan apa? Pendidikan. Gitu. Ya, jadi 3 aspek itu. Jadi kalau komunikasi berarti apa? Kembali lagi ke kalian sudah mendapatkan terkait komunikasi yang efektif dalam praktek kebidanan, betul? Sudah ya? Oke, nah itu yang akan diaplikasikan dalam KIE dan konseling kesehatan reproduksi. Oke, jadi kalau secara teknik, konsep teknik ya di komunikasi efektif itu kalian terapkan di sini. Ya. Lalu konseling, ya oke. Bedanya KIE sama konseling itu apa sih? Saya pengen tahu. Bedanya apa KIE sama konseling?
Mungkin kalau KIE cuma dari providernya aja ya Bu, tapi kalau konseling ini ada timbal balik dari dua arah antara provider sama klien. Oke, saya tampung. Oke, ada lagi nggak? Yang lain? Ada lagi tambahan? Itu opininya dari Mbak Tia ya tadi. Oke, yuk ada yang lain? Kalau KIE bisa nggak? Kalau KIE itu bukannya komunikasi dua arah juga ya kita kalau masih edukasi. Ya. Nah, kalau konseling itu gimana? Kalau konseling itu untuk mungkin satu orang, tapi kalau KIE itu untuk banyak orang. Oke, kita. Oke, yuk ada lagi? Kalau konseling itu adanya permasalahan, jadi untuk mengatasi permasalahan Bu, dalam konseling. Ini suaranya Natasha kah? Oh, pilek karek iki. Enggak Bu. Oke, menyelesaikan permasalahan. Oke. Ya, nanti kita bahas ya. Jadi kalau KIE itu sama konseling. Kalau konseling itu kita melibatkan dari pihak kliennya untuk membantu dia, memberikan dukungan untuk menyelesaikan masalah, membantu dia untuk memahami kondisinya, ya. Jadi solusinya juga solusinya juga kita ambil dari klien itu. Jadi kita membantu dia, berikan dukungan dan membantu dia dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Itu konseling, gitu ya. Kalau dua arah sama-sama dua arah, ya. KIE sama konseling sama-sama dua arah, gitu. Kemudian kalau sasaran Bu, kalau mungkin itu sendiri individu, yang satunya bisa macam-macam. Kalau konseling itu juga bisa individu, bisa pasangan, bisa kelompok, bisa gitu ya. Oke, jadi tergantung kita permasalahannya. Oke, ya. Nanti biasanya tahapannya aja, prosesnya yang berbeda gitu ya. Kalau konseling itu kita kayak lebih kita membutuhkan lebih heart to heart gitu ya, dan tujuan, kita melihat tujuannya, penyelesaian masalahnya berbeda ya, tahapan atau tujuan antara KIE dan konseling. Kalau misalnya KIE nih, tujuan kita hanya misalnya perubahan perilaku, pengetahuannya meningkat misalnya. Awalnya dia nggak tahu tentang, misalnya kalau remaja nih, awalnya dia nggak tahu cara menjaga kebersihan alat reproduksi, menjadi tahu untuk menjaga kesehatan reproduksi. Itu kita kasih KIE. Ini contoh gitu. Nah, kalau konseling misalnya nih, permasalahannya biasanya lebih kompleks gitu ya. Misalnya nih, masalahnya dia terkait dengan ketergantungan rokok atau misalnya narkoba gitu ya. Kita bisa melakukan konseling gitu. Ya, jadi kita bicara bisa heart to heart ya, kita selami ya. Jadi kemampuan konselor itu juga kita mendengarkan, tapi juga kita mengarahkan supaya tetap on the track permasalahannya, pada masalahnya, dan bagaimana mencari solusinya. Kita ambil dari tutur atau paparan dari si klien itu. Misalnya dia menceritakan masalahnya. Kenapa misalnya remaja kok saya ketergantungan rokok misalnya, karena terpengaruh dari teman, kemudian karena mungkin dia kondisi di keluarga merasa tidak diperhatikan atau seperti apa. Kita perlu tahu dulu, kita perlu mendengarkan dulu dari klien itu gitu ya. Sehingga nanti kita mengarahkan gitu ya, mengarahkan ke solusi yang tepat, yang bagaimana. Nanti tapi tetap yang mengambil keputusan adalah kliennya gitu ya. Kayak misalnya nih, dari klien itu bilang, saya sebenarnya itu nggak pengen loh merokok. Nah, berarti kan sudah ada itikat atau niat, intention ya. Intention, kalau kita kembali ke teori perubahan perilaku di Pramuka, berarti sudah ada niatan nih.
ini adalah sinyal yang bagus untuk dia mengubah perilaku. Ya, nah nanti kita arahkan, oh ya, betul, berarti dia sudah ada niatan. Nah, nanti kita gali lagi supaya dalam diri klien itu dia mulai sadar, oh iya, bahwa tidak baik gitu ya. Nah, akhirnya muncul jawaban dari permasalahannya itu dari sisi klien tersebut gitu. Nah, akhirnya solusinya muncul dari sana. Nah, itu namanya apa? Konseling. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat tujuannya, nah, itu perbedaannya di situ. Jadi KIE sama konseling. Oke. Nah, di pelayanan kesehatan reproduksi remaja juga ada pelayanan medis atau klinis. Nah, di sini, nah ini nanti yang kalian lakukan nanti di materinya Bu Desi ya, bagaimana pemeriksaan. Ya, kalau kesehatan reproduksi remaja, misalnya pemeriksaan fisiknya seperti apa, lalu screeningnya misalnya masalah-masalah yang sering terjadi pada remaja itu apa aja sih? Nah, kita memberikan pelayanan medis. Misalnya nih, saya ambil contoh ya, misalnya remaja seringnya mengeluh, misalnya kalau menstruasi nyeri, nyeri haid pada saat menstruasi. Nah, kita memberikan pelayanan yang sesuai dengan permasalahannya. Ya, kita kaji dulu nih nyerinya kenapa, ya nyeri menstruasinya karena apa, gitu ya. Terus apa saja yang dia lakukan, misalnya kalau misalnya waktu nyeri, gitu ya. Oke, kemudian sebelum melakukan pengobatan, misalnya terapi-terapi komplementer atau suportif yang bisa mengurangi nyeri, misalnya yang bisa dilakukan apa. Jadi pelayanan medis juga itu dan berikan pengobatan yang sesuai dengan kondisi ya klien, masalah ya dan kebutuhannya. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja ini youth friendly service. Nah, artinya apa? Apa artinya youth friendly service itu? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Youth friendly. What the meaning of youth friendly? Apa rek? Youth friendly. Halo? Halo? Tak buka lah ya. Sing kurang metu suaranya siapa? Linda, Linda. Oke, Lin. Youth friendly service menurut Linda apa? Pernah dengar nggak youth friendly service? Belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Oke. Belum pernah dengar. Oke. Yang lain, ayo Rek. Fanny. Fan, apa Fan? Youth friendly service, friend. Fan. Tadi pelayanan ramah untuk remaja. Iya, sip. Pelayanan yang ramah. Friendly kan ramah ya. Oke, bahasa Inggrisnya. Friendly youth itu remaja. Jadi yang ramah remaja. Menurut Fanny, pelayanan yang ramah remaja itu yang seperti apa, Fen? Kalau kamu nih jadi remaja ya, terus kamu pengen mendapatkan pelayanan kesehatan itu yang ramah remaja itu yang seperti apa, Fen? Gambarannya kayak gimana kalau kamu remajanya? Saya yang memberikan layanan gitu tau Bu. Enggak, kalau kamu jadi remajanya kamu pengen mendapatkan pelayanan yang seperti apa? Yang bagaimana begitu? Mendapatkan pelayanan yang baik, misalkan dari pelayanannya apa kayak misalkan di rumah sakit gitu ya Bu. Jadi kan yang petugasnya di sana itu ramah, kalau senyum misalkan ditanya juga ngerespon dengan baik. Oke. Kalau terima kasih Fanny. Oke, kalau yang spesifik buat remaja itu yang gimana? Kalau itu juga umum ya, kayaknya setiap orang
pasien, klien itu pengen gitu ya, ramah. Nah, kalau yang ramah remaja itu yang gimana? Kalau kita melihat nih ya ke remaja sendiri, gitu ya, karakteristiknya seperti apa? Jadi pelayanan yang ramah remaja itu yang bagaimana? Kira-kira nih, kalau kalian jadi remaja. Oke. Jadi kalau pelayanan kesehatan reproduksi remaja sebenarnya di tingkat namanya kalau di kita ya secara nasional itu ada namanya pelayanan kesehatan PKPR, pelayanan kesehatan peduli remaja. Sudah pernah mendengar? Jadi puskesmas yang mengaplikasikan pelayanan ini, gitu ya. Jadi puskesmas pelayanan kesehatan peduli remaja itu yang gimana? Ya dia yang youth friendly, yang ramah remaja. Yang ramah remaja seperti apa? Ayo coba misalnya kalau kalian remaja nih, terus ada kondisi gangguan kesehatan gitu ya. Misalnya mau pergi ke puskesmas, mau nggak? Atau misalnya nih, kondisinya misalnya seorang remaja itu dia sudah pernah melakukan seks pranikah dan sedang mengalami kehamilan, hamil gitu ya, terlambat menstruasi. Terus dia datang ke puskesmas, ke pelayanan kesehatan. Nah, kira-kira ya, kalau dia sebagai klien remaja itu, dia kalau mau ke puskesmas gimana? Kira-kira akan, mau datang nggak? Tidak. Susah ya, Enggak. gitu ya? Nggak mau. Iya, gitu. soalnya kebanyakan petugas puskesmas juga kurang ramah. Nah, itu. Nah, kurang ramah. Nah, dalam arti kurang ramahnya begini. Jadi kita harus memahami, ya, nanti pelayanan kesehatan yang peduli remaja itu, ini memang memang belum semuanya ya, belum semua puskesmas itu menerapkan gitu ya peduli remaja gitu. Tapi arahnya nanti akan ke sana semua. Jadi harapannya kita bisa menjaring gitu ya, karena kalau kalian belajar tentang hak reproduksi, nggak hanya misalnya yang misalnya ibu hamil memeriksakan kesehatannya, ya ya, pasti akan dilayani. Bagaimana kalau yang remaja yang hamil di luar nikah? Nah, itu kan akhirnya apa? Kalau dari sisi hak, sebenarnya kan dia memiliki hak untuk kesehatannya juga terpantau, begitu ya. Dan apalagi dia dalam kondisi yang beresiko, gitu kan, masih remaja tapi hamil, gitu. Nah, harapannya remaja ini juga mendapatkan pelayanan yang sama, gitu ya. Nah, karena ini adalah remaja, yang ramah remaja bagaimana? Nah, pelayanannya kita harus bisa menyesuaikan sebagai provider maupun fasilitas kesehatannya menyesuaikan. Menyesuaikannya gimana, Bu? Ya kita harus memahami ya remaja bagaimana. Dalam hal apa? Terkait dengan terutama misalnya terkait dengan komunikasi ya. Gitu ya. Kita pahami remaja, komunikasi kita sesuaikan dan pendekatan kita sesuaikan, gitu ya. Yang lebih mudah gitu ya. Karena kalau kita melihat nih remaja itu dinamikanya ya karena masa peralihan, masa transisi gitu ya. Ibaratnya gejolak kehidupannya itu tinggi gitu ya. Rasa ingin mencobanya tinggi gitu ya. Perkembangan secara fisik itu juga sangat meningkat drastis gitu ya. Tapi kadang juga dia mentalnya masih anak-anak gitu ya, nggak terlalu paham gitu ya terkait dengan resiko misalnya pengen nyoba aku pengen nyoba pacaran yang pakai intercourse gitu misalnya, padahal dia nggak ngerti dampaknya atau resikonya, ternyata loh kok bisa terjadi kehamilan misalnya, sehingga misalnya kok saya belum siap, saya masih belum sekolah contohnya. Nah itu kita harus memahami itu, dan di sini pelayanan kesehatan reproduksi remaja memfasilitasi itu gitu. Oke, nah ini youth friendly service gitu ya. Dan terkait dengan masalah-masalah kesehatan reproduksi remaja, kita selesaikan di pelayanan KRR ini yang ramah remaja ini. Terus gimana Bu caranya supaya ramah remaja? Ya semuanya termasuk providernya itu biasanya juga akan mendapatkan pelatihan gitu ya, bagaimana menangani kasus-kasus remaja gitu ya. Karena juga akan kompleks kalau misalnya nih remajanya misalnya ya
Oke, cek. Sudah? Udah, Bu. Oke, kita kembali lagi. Oke. Sampai mana ya tadi? Oke, jadi pelayanan kesehatan reproduksi remaja. Ya. Jadi harapannya ini bisa mengakomodasi kebutuhan remaja terhadap pelayanan kesehatan yang dia butuhkan gitu ya. Jadi remaja dengan dinamika perubahan yang dia alami di masa remaja ya, ada kecenderungan dia mendapatkan masalah-masalah kesehatan gitu ya, dan risiko yang dihadapi dan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kondisinya. Oke, ya harapannya kalau misalnya dengan contoh nih, misalnya dia remaja, ya dia terjadi kondisi kehamilan misalnya, hamil di luar nikah, misalnya umur 16 tahun gitu, dia masih SMA, atau misalnya dia SMA kelas 2 nih, dia terus hamil di luar nikah. Ini kan problemnya tidak hanya secara fisik dia hamil gitu ya. Nah, kalau secara hamil, kalau misalnya dia hamil, ya kita memberikan pelayanan kehamilan yang sesuai dengan standar ya, standar ANC. Kemudian kita juga harus memperhatikan dari sisi psikologis gitu ya. Dalam sisi, jadi nggak hanya dari kesehatan bagaimana secara fisik ya, kemudian kehamilannya, menjaga kehamilannya, tapi juga kita harus memperhatikan bagaimana kesehatan secara psikologis atau mentalnya gitu ya. Nah ini juga kita akhirnya butuh apa? Butuh konseling gitu ya. Oke, jadi ketika pilar ini, KIE konseling dan pelayanan ini bisa diberikan pada klien yang membutuhkan gitu ya, sesuai dengan kondisi masalah dan kebutuhannya. Oke. Dari sini ada yang mau didiskusikan sebelum kita ke materi lainnya? Ada yang ditanyakan? Lanjut? Bu, berarti yang pelayanan remaja itu apa harus didampingi orang tua? Oke, apakah harus didampingi orang tua? Sebenarnya tidak. Bisa dilakukan sendiri, diakses sendiri oleh remaja. Gitu. Bisa diakses sendiri oleh remaja gitu. Jadi sifatnya sebenarnya begini. Kalau pelayanan kesehatannya gini ya. Kalau kita melihat remaja itu permasalahan yang terkait dengan kesehatan biasanya juga tidak terlalu banyak sebenarnya. Ya, kayak biasanya kadang dia tuh memiliki problematika kehidupan yang dia butuh, misalnya akhirnya aku galau nih gitu. Kalau berkepanjangan misalnya ya, akhirnya dia stres, galau, frustasi, depresi, akhirnya masalahnya adalah masalah kejiwaan mental. Nah, tapi ini juga perlu diberikan solusi. Atau misalnya dia nggak paham gitu ya, karena dia peralihan dari anak-anak ke remaja misalnya. Nah, kalau anak-anak mau menuju ke dewasa, pertengahannya adalah remaja. Dia nggak paham, duh aku kayaknya kemarin masih anak-anak, ini kok mau dewasa, kayaknya dia nggak paham tentang dirinya gitu ya, jati diri. Nah, ini ada hal yang jadi dia, kalau kita sebagai provider, oh iya, memang masanya, memang dia mengalami perubahan itu, kalian harus memahami perubahan psikologis yang remaja hadapi. Oke, dan kita memberikan edukasi KIE yang sesuai, misalnya terkait dengan, oh ya, kalau jadi remaja, oh berarti ada ya perubahan itu ya. Iya, berarti ada juga ya perubahan secara hormonal. Kenapa kok saya menjadi kayak galau, kok kemarin anak-anak sekarang jadi remaja, mau dewasa, terus misalnya kok aku sudah mulai suka lawan jenis, contohnya kayak gitu. Jadi itu ya, kita harus menyesuaikan dan memberikan edukasi yang sesuai dengan permasalahannya gitu ya.
Jadi itu tadi, kalau misalnya ada penanganan yang sesuai, misalnya kalau dia butuhnya adalah pengobatan, kita berikan pengobatan. Misalnya nih, kondisinya keputihan, kemudian dia berobat di puskesmas misalnya, ya kita selain memberikan KIE terkait bagaimana menjaga kebersihan, gitu ya, itu kemudian bagaimana menyembuhkan keputihannya, bagaimana cara untuk pola personal hygiene, pola hidup sehat supaya keputihannya segera sembuh. Ya, oke. Kalau kita bilang keputihan, nanti kalian belajar ya di sini di mata kuliah ini. Misalnya keputihan gitu ya, kita melihat keputihannya gimana? Apakah gatal? Nah, misalnya nih, kalau gatal, kalau ada kondisi gatal, halo? Ya, ini sebenarnya waktunya kurang sedikit ya, 15 menit lagi. Kita lanjutkan. Gimana? Ini kayaknya nggak stabil jaringan saya. Sekarang gimana? Oke? Sudah ya? Oke. Oke, semoga lancar. Oke, semoga lancar terus aja. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, jadi konsepnya tadi saya sudah jelaskan ke kalian ya. Terus gimana memberikan KI konseling pada kesehatan reproduksi remaja, Bu? Oke, tadi kita sudah tahu ya perbedaan KI dan konseling, dan juga saya pengen tahu nanti kesehatan reproduksi remaja kalau saya pengen menggali diri kalian. Ini tadi ya, saya sudah jelaskan terkait KI. Kalau KI itu penyampaian informasi ya, melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan melakukan edukasi pendidikan. Ya, maksudnya adalah tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, ya kan itu. Kemudian meningkatkan sikapnya supaya lebih positif, ya, dan mengubah perilakunya, ya, baik individu, kelompok, maupun komunitas atau masyarakat. Itu sasarannya. Tujuannya apa? Ya, arahnya ke perubahan perilakunya lebih baik gitu ya. Sasarannya tadi individu, kelompok, komunitas, masyarakat. Ya, yuk disabarin yuk. Ini kayaknya ada perbaikan soalnya di WiFi. Saya coba untuk ini pakai. Oke, sudah bisa didengarkan suara saya? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada perbaikan, kayaknya perbaikan WiFi. Saya coba untuk menggunakan tethering dari sinyal seluler ya. Semoga bersahabat. Kurang dikit nih sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah terkait dengan KIE ya, kalian di promosi kesehatan kemarin juga sudah melakukan nih. Ya, kalau KIE berarti kita butuh media, Bu. Iya, gitu ya. Bentuk dan medianya sesuai dengan metode, tujuan, dan sasaran. Kalau kita melihat dari tujuannya ya, ini kan tujuan promosi kesehatan, Bu. Iya, gitu ya. Tujuannya adalah itu. Nah, ini komponennya. Jadi kita harus pahami apa ya, siapa gitu ya, apa itu materi apa, pesan apa yang ingin kita sampaikan, siapa itu adalah sasarannya gitu ya. Sasarannya siapa? Sasarannya siapa? Individu, kelompok, atau komunitas? Karena akan berbeda kalau misalnya kita memberikan KIE individu atau komunitas. Misalnya kalau misalnya individu, kita mau KIE, misalnya medianya pakai apa ya? Ya, contoh misalnya kalau ada lembar balik, pakai lembar balik enak gitu ya. Ya, atau misalnya apa, kalau sekarang arahnya sudah teknologi gitu ya, kita bisa menggunakan misalnya tab atau apa, atau menggunakan aplikasi gitu misalnya yang ada edukasi di sana gitu ya, informasi-informasi terkait kesehatan gitu ya misalnya. Contohnya kalau di sini contohnya ada aplikasi LCMIL ya, calon
ibu hamil dan jatin, gitu ya, ada edukasi terkait bagaimana cara menjaga kesehatan, kemudian bagaimana merencanakan kehamilan, gitu ya. Itu bentuk medianya. Oke, kemudian isi atau materinya apa? Ya, yang sesuai dari sasaran dan juga kebutuhannya, gitu ya. Nggak semuanya misalnya kita kasih semuanya, gitu ya. Jadi disesuaikan dengan apa yang dia butuhkan dan apa yang ingin dia ketahui, gitu ya. Metodenya nanti menyesuaikan dan medianya juga ya. Nah, kemudian hasil atau outputnya ya disesuaikan. Misalnya maunya apa? Mengubah supaya pengetahuannya meningkat tuh, ya bisa gitu ya. Oke, itu komponennya. Nah, ini ya strategi KI sama dengan strateginya promosi kesehatan gitu ya. Ya, bina suasana, advokasi itu kita secara vertikal ya berkomunikasi, melobi gitu ya pada stakeholder, kepentingan yang ada, gerakan masyarakat dengan pemberdayaan. Oke ya, pemberdayaan, bina suasana ini kemitraan atau partnership gitu ya. Contohnya misalnya kita melakukan kerjasama dengan misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama gitu, atau role model tokoh yang menjadi teladan atau dianut oleh satu masyarakat itu. Strateginya supaya KIE itu bisa dilaksanakan ya dan tujuannya tercapai. Kegiatannya, kalau kita melihat ini adalah kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi yang terpadu, ya, ini mengajunya kegiatannya pada pelayanan kesehatan reproduksi yang terpadu. Ya, kesehatan reproduksi remaja itu masuk di PKRI. PKRI apa? Ini ada di konsep di awal ini. PKRI apa? Ada yang tahu PKRI? PKRI. PKRI apa? Pelayanan KR. Pelayanan KR. Kesehatan reproduksi esensial. Oke, esensial. Berarti sudah ya, sudah mendapatkan ini ya. Jadi ada yang esensial kalau K, PKRK, pelayanan kesehatan reproduksi, K-nya apa? Komprehensif, iya bagus, komprehensif ya. Nah, jadi pelayanan kesehatan reproduksi ya di ranah kalian ini kalau yang esensial, jadi ke KRR kesehatan reproduksi remaja itu masuk di PKRI. Ya, kalau komprehensif PKRI semuanya ditambah dengan kesehatan reproduksi usia lanjut atau kesehatan reproduksi pada perimenopause. Ya, oke. Jadi ini adalah ranah kalian dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang terpadu ya, ada PKRI dan PKRK. Oke, kegiatannya kita sesuaikan mengacu pada ini. Bentuk kegiatannya gimana, Bu? Ya, bisa dilakukan secara langsung tatap muka, berikan KIE gitu. Ataupun nggak langsung, misalnya dengan apa? Misalnya dengan memberikan tempelin poster ya tentang informasi kesehatan atau mungkin banner gitu ya. Oke, atau mungkin ada di media massa, ada video, film ya terkait dengan edukasi kesehatan, ataupun mungkin dimasukkan di kesenian tradisional, mungkin di acara keagamaan atau yang lainnya gitu. Itu secara tidak langsung kegiatan kayak itu bisa dilakukan. Oke. Nah, kalau konseling, oke, berarti kalau konseling apa? Tadi saya sudah membahas ya. Ini kalau konseling itu apa? Kalau konseling itu, jadi ini prosesnya sistematis ya. Jadi konseling itu memang sifatnya lebih deep gitu ya. Membutuhkan kalau kita dari sisi tempat juga membutuhkan privacy, tempat yang nyaman,
privacy gitu ya. Kemudian kliennya juga nyaman, sehingga dia bisa mengutarakan kondisinya, berkeluh kesah dan permasalahannya dengan nyaman gitu, tidak merasa terbebani gitu. Karena tujuannya adalah bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, di sini nih sistematis membantu seorang belajar menyelesaikan masalah interpersonal maupun emosional. Itu masalah dalam diri. Nah, di sini di konseling ini kita mau pengen tahu nih seseorang itu, klien itu bagaimana dia mampu, keterampilan dia dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, terus peran Anda apa sebagai bidan kalau menjadi konselor? Membantu dan memberikan dukungan pada klien. Gitu. Ya, dukungannya melalui apa? Dukungannya ya, yang pertama adalah kalian bisa mendengarkan dengan baik. Ya, menjadi pendengar yang baik itu sudah plus, poin plus ya. Mendengarkan dulu. Oke, kalau kita sudah mendengarkan dengan baik, akhirnya kita memahami ini sebenarnya permasalahannya apa, gitu ya. Dan kita bertanyanya juga kita mengarahkan supaya dia mendapatkan keluar sendiri gitu ya, jawaban dari diri dia terkait dengan solusi permasalahannya yang seperti tadi saya contohkan. Oke. Nah, tadi konseling ini nggak hanya individu gitu ya, bisa juga misalnya pasangan, keluarga ataupun kelompok. Tapi memang pada dasarnya konseling ini, kalau kita bilang konseling, sifatnya memang tidak terlalu banyak orang ya. Misalnya kalau kelompok, keluarga kelompok, kalau misalnya kelompok juga tidak terlalu banyak, misalnya mungkin 5 orang gitu ya, bentuknya FGD gitu dengan permasalahan yang sama misalnya. Oke, kalau misalnya di luar negeri itu sudah banyak misalnya komunitas atau klub gitu ya, misalnya dia ketergantungan alkohol misalnya. Jadi ada satu konselor dan misalnya ada 5 kliennya ya, jadi masing-masing misalnya setiap orang itu dia menceritakan tentang pengalaman dia ketergantungan misalnya dan bagaimana cara dia untuk mengatasi masalahnya gitu ya. Nah, itu juga termasuk dalam konseling gitu ya. Sehingga kan mendapatkan penyadaran, oh dia begitu ya, dia begitu ya gitu. Itu contoh gitu ya. Konseling itu juga bisa seperti itu gitu. Oke, bedanya juga antara KI dan konseling, prosesnya juga akan berbeda gitu ya. Kalau kita bahas misalnya KIE itu ya kita memberikan edukasi, pendidikan, ya sifatnya informatif, gitu sudah selesai, dia paham, oke, gitu ya. Nah, kalau konseling ini ya kita membantu dia sampai tahap memahami masalahnya dan akhirnya mendapatkan solusi dari klien itu, gitu ya, dari hasil proses konseling kita. Gitu. Ini refresh aja, nanti kalian belajar lagi. Saya kira konseling juga sudah didapatkan ya di komunikasi efektif, ya, memberikan salam, tanya kabar, gimana kondisinya, lalu bagaimana permasalahannya, dia menceritakan dengan jujur, itu udah oke. Lalu memberitahu juga kira-kira jalan keluarnya seperti apa, terus bagaimana alternatifnya. Kemudian menjelaskan juga bagaimana keuntungan dan kerugiannya, kemudian mendorong klien supaya, ini maksudnya tindak lanjut itu mendorong klien supaya dia memahami masalahnya, oh jalan keluarnya seperti ini ya, oke, berarti apa yang harus saya ambil untuk menyelesaikan masalah, jalan keluarnya ini, dan dia mau memutuskan itu. Itu konseling. Oke, nah ini skemanya ya, kurang lebih seperti ini yang akan kalian lakukan dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Pahami dulu remaja itu siapa, lalu kita patut paham juga perubahan yang terjadi padanya, lalu melakukan pengkajian anamnesis screening, ini di materinya Bu Desi ya. Screening pada remaja, permasalahannya apa, lalu masalahnya, oke, misalnya nih pengkajian, oh permasalahannya adalah dia anemia misalnya.
Oke. Diagnosisnya anemia. Masalahnya dia misalnya sering pusing, nggak konsentrasi belajar, gitu ya. Jadi prestasinya menurun. Nah, ini kan masalah. Oke, kemudian kita analisis nih. Oh, oke, berarti kebutuhannya dia kita menangani anemianya supaya tertangani, ya, tidak terjadi komplikasi dan anemianya tidak terjadi anemia, ya, tidak ada kondisi komplikasi, dan kebutuhannya adalah dia memahami kondisinya dan tahu apa yang harus dia lakukan. Misalnya, oke, kita lalu melakukan penanganan, kita berikan tablet FE, contohnya ya, tablet FE, kemudian kita edukasi gimana cara minumnya, lalu kita berikan edukasi terkait misalnya pola nutrisi yang sesuai itu apa, kemudian bagaimana dia untuk menambah mengkonsumsi makanan yang sumber vitamin, zat besi, asam folat, vitamin B12 gitu ya, yang sesuai untuk dia konsumsi gitu supaya kondisinya baik, dan juga pola hidup sehat yang lain, misalnya dengan pola istirahat, aktivitas gitu ya. Nah, itu kita berikan itu. Nah, penanganan yang sesuai apa untuk menyelesaikan masalahnya, dan KIE dan konseling yang sesuai. Ya. Apakah membutuhkan KIE saja atau mungkin lebih dalam kita butuhkan konseling untuk menyelesaikan masalahnya? Nah, itu disesuaikan dengan kasusnya. Oke, ya. Ini sudah selesai nih 11.20. Jadi refresh lagi, pahami siapa dia, siapa remaja itu, ya, baik fisiologis, psikologis, mental, kognitif, dan sosialnya. Kalian pelajari, ya, nanti jadi provider, nanti paham sasaran saya, oh ya remaja nih. Nggak bisa disamakan ya dengan misalnya sudah mature, sudah dewasa. Nah, ini saya pengen nanti kalian mengisi ya, yang kalian pelajari masalah kesehatan reproduksi yang terjadi itu apa aja sih yang sering terjadi. Oke. Dan juga tidak lepas juga terkait dengan kesehatan jiwa. Hubungannya apa Bu sama kesehatan reproduksi? Juga terkait erat gitu ya. Karena akan berpengaruh juga ke kesehatan secara umum. Karena kita itu adalah holistik, keseluruhan gitu. Jadi manusia itu komposisinya nggak hanya fisik gitu. Jadi dia juga memiliki jiwa, ya, psikologis, mental, spiritual, psikososio spiritual. Jadi, nah itu kita harus memahami gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini, nah ini permasalahannya sekarang gadget, tekanan teman sebaya, atau mungkin bullying gitu ya. Oke, tuntutan sekolah. Nah ini juga iya, disorientasi seks, pengaruh media, juga sangat berpengaruh. Apalagi sekarang sosial media gitu ya. Hate speech, kalau misalnya kata-kata yang jelek gitu, ya misalnya ada di sosial media juga bisa mempengaruhi dia. Hubungan seks yang beresiko dalam kekerasan, nah ini juga yang perlu diketahui permasalahannya, sehingga nanti memberikan KIE dan konseling bisa juga sesuai. Nah, KIE-nya yang diberikan, ya, dan edukasi pendidikan seksualitas. Nanti untuk materinya secara lengkap akan saya unggah di Edli, ya. Kalian bisa mempelajarinya. Nah, terkait dengan KIE konseling yang sudah terfokus di kesehatan reproduksi remaja akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Bisa diagregakan kalau Bu ini ada yang kosong, saya masuk 1 kali teori lagi. Dan selanjutnya kita lakukan praktikum untuk KIE dan konseling. Oke, gitu ya. Nah ini yang perlu diperhatikan nih. Jadi sebagai bidan ya harus tahu, paham gimana psikologisnya. Ya. Waktunya habis. Iya, ini sudah selesai nih. Ini sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Jadi ini saya ambil tarik resume ya dari yang
pembelajaran hari ini. Jadi pada saat memberikan KIE, nanti kalau kalian praktikum, ya role play, nah, nanti kalian harus paham dari sisi fisiologis, psikologis, ya, supaya kemudian terkait hal yang disukai oleh remaja, hal yang menarik remaja, yang mudah dipahami seperti apa, ya, menggunakan kata yang sederhana, ringan, atau mungkin kata-kata yang yang familiar gitu ya, yang dia mudah paham apa. Kalau media yang familiar misalnya dengan media yang dengan audiovisual, ya sekarang akan lebih mudah dicerna atau dipahami remaja, itu akan lebih nyaman, lebih enak gitu ya. Lalu melakukan pendekatannya yang sesuai gitu ya. Kalau misalnya KIE, enaknya pakai permainan nih, kita bisa melakukan permainan. Atau partisipatoris gitu ya, modelnya diskusi atau apa gitu ya. Diskusi yang terlibatan untuk edukasi gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Oke, saya kira satu teori itu ya. Nah, nanti ini untuk selanjutnya pada saat metode praktikum, nanti kalian bagi 8 kelompok ya. Ada yang 2, ada yang 3. Sudah saya, ada yang kelewat. Nanti saya share aja deh di ini. Ada di materi saya, di materi di Adlink ya, terkait tugas kelompok. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nanti pembagian kasusnya ada 8, ini tadi ada yang kelewat nih. Oke, 8 ya. Nanti kalian bikin jadi kayak gimana proses, misalnya kalau konseling, proses KIE, jadi kayak skenario seperti apa. Nanti ada permasalahan, contoh nih ya, nanti ada misalnya kelompok 1, dia permasalahannya anemia. Oke, nah anemia dalam prosesnya dikaji, nanti role play-nya. Ya, anemia misalnya keluhannya dia sering pusing gitu ya. Nanti KIE yang sesuai seperti apa gitu. Oke. Nanti kalau mau membuat media terserah kalian gitu ya. Nggak harus misalnya terus semuanya misalnya bikin leaflet, enggak gitu. Terserah kalian yang sesuai, yang nyaman buat kalian sebagai provider berikan apa. Oke, nanti skenario kasus dan medianya sudah saya letakkan folder ya, sesuai dengan nama kelompok, folder 1 sampai 8, nanti bisa diunggah di sana, dan tolong misalnya kalau sudah terkumpul ya, salah satu misalnya PJMK bisa menginformasikan Ibu sudah konfirmasi, sudah mengumpulkan tugas di link tersebut gitu ya. Jadi saya bisa mengecek. Begitu. Sudah selesai 11:27. Ada yang mau didiskusikan? Silakan sebelum saya tutup. Silakan. Mungkin masih belum ada, Bu. Oke. Oke, saya lihat. Nah, ini lengkapnya ya. Oke, tadi yang belum ada ini pembagiannya. Nanti kalian bikin kelompok 1 sampai 8. Ini terkait dengan masalahnya ya. Kalau kelompok 1 misalnya tentang anemia, misalnya keluhannya dia sering pusing saat haid. Lalu kelompok 2 terkait dengan KIE, gangguan menstruasi. Kelompok 3 keputihan vagina gatal. Ini kesehatan reproduksi remaja semua. Lalu edukasi dan tanda seks sekunder ya. Ini oke. Bisa dicermati di sini terkait dengan pembagiannya. Nanti ini materi ini dan tugasnya akan saya share di Adlink. Begitu ya? Oke, Bu. Oke, bisa dipahami di sini? Oke, Bu, paham. Oke. Oke, nanti kalau misalnya dalam prosesnya ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan ya. Oke, baik, begitu? Bisa dipahami? Nanti minta tolong ya Mbak Wulan, bisa dibentuk kelompoknya dan teman-teman yang lain
nanti ada 8, yang kelompok 7 ada 3 ya. Kan ada yang 2, ada yang 3. Yang kelompok 7 ya 3 orang. Oke. Soalnya konseling kehamilan remaja kayaknya agak ribet dan nanti role play-nya kayaknya lebih sadis gitu ya. Enggak, guyon. Ya, gitu ya. Jadi ini pembagiannya. Oke, begitu? Sudah? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu. Bu Ria izin bertanya. Ya, Yunita, silakan. Untuk terkait ini kan kayak KIE gitu ya, Bu. Itu Iya. buat media gitu. Iya, nanti medianya terserah kalian mau bentuk apa. Nggak harus misalnya harus flyer, nggak usah, tapi yang mudah yang sesuai dengan temanya. Kalau mau audiovisual, mau ada misalnya video atau apa, atau mungkin punya ada lembar balik, boleh. Terserah kalau alat peraganya, gitu ya. Gitu, Oke. berarti Nanti satu kelompok satu ya, Bu. iya. Jadi nanti tiap kelompok bikin skenario kasus gitu ya. Misalnya kalian tik nih, misalnya proses misalnya kayak konseling gitu ya. Skenario kasus misalnya ada kayak konseling misalnya 3 orang gitu ya. Ada yang berperan jadi siapa gitu ya. Terus apa saja yang dilakukan dalam proses itu, masalahnya terkait apa gitu, apa yang ditanyakan. Oke, kemudian membuat media tiap kelompok itu sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kasusnya, lalu role play. Jadi dipraktekkan bagaimana cara melakukan KIE dan konseling sesuai dengan kasus itu. Begitu? Ya? Bisa dipahami ya? Oke, ada lagi? Ada lagi? Bu Cukup? Maria, mohon maaf. Ya, Rimadini. Kalau izin meminjam Zoom-nya, pripun nggih, Bu? Soalnya Bu Izin Lutfi meminjam bilang, Zoom. nggih. Boleh. Bu Berarti Lutfi ada yang tak jadikan host ya? nggih, Bu. Oh ya. Oke. Bu Lutfi kenapa? Bu Lutfi bilangnya pakai link yang sebelumnya aja, Mbak, lanjutan Oke, gitu ya, siap. Bu. Ini yang tak jadikan anunya siapa? Tak jadikan hostnya siapa? Rima mawon, Bu, kula mawon. Iki Putriani Rima. Oke. Baik, sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Sampun? Sampun Mbak Ulan? Bu. Mbak Ulan saged basa Jawa? Sampun ya? Ibu. Oh nggih, sampun. Sampun nek ngonten kula cekap semanten. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beristirahat. Nanti Bu Lutfi di selanjutnya kalian istirahat dulu kayaknya jam 12-an mungkin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ria. Sami-sami. Monggo.